PLTA Cirata yang mengandalkan Sungai Citarum sudah beroperasi sejak tahun 1980-an. Tetapi pembangkit listrik terbesar di Indonesia ini sangat tergantung dari kondisi air sungai sehingga hanya menjadi sistem membackup pasokan listrik di Jawa, Bali, dan Madura. Kita ada 8 pembangkit PLTA 126 MW per unitnya. Total 1008 ya, 1008 MW. Jadi unit kita ini memang beroperasi sesuai kebutuhan sebenarnya. Jadi kami beroperasi sering pada kondisi saat peak load gitu ya, peak load. Jadi pada saat mungkin tegangan kita turun, nah itu biasanya kita membantu untuk beroperasi gitu loh. Jadi kalau saat blackout itu kita yang paling diharapkan untuk bisa segera masuk gitu loh. Karena begitu kita bisa baru masuk satu unit saja itu bisa membantu sistem Jawa, Bali, dan Madura. Karena kenapa? Karena memang ceratanya paling cepat ya, bisa masuk dan bisa operasi maksimum. Nah itu keuntungannya dibandingkan unit yang lain. PLTA Cirata itu memang didesain itu CF-nya tidak seperti yang di thermal ya, itu CF-nya sampai 80%. Kita hanya sampai 16%, sehingga walaupun pembangkitnya besar, tetapi CF-nya cuma 16% karena kemampuan dari waduknya. Gitu. Jadi kita pasti memang didesain tidak operasi terus-menerus memang. Jadi kita desain operasi pada saat dibutuh saja, terutama pada saat peaker atau mungkin rata-rata di atas jam jam 4 sore sampai jam 20 malam ya, itu biasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang pada kondisi tertentu, kadang-kadang dari pagi juga bisa operasi. Tapi ya itu, baru sejam, 2 jam kita bisa, kalau kondisi normal kita shutdown lagi gitu lah. Nah itu memang mungkin yang mempengaruhi kami juga harus selalu standby, harus siap mesinnya gitu loh. Jadi walaupun kita operasi cuma ya 1 jam, 2 jam, tapi kita harus benar-benar andal di situ. Itu perbedaannya yang lain. Alhamdulillah PLTA kita masih andal, bisa beroperasi masih maksimal. Nah, memang kita perlu melakukan biaya-biaya terobosan untuk pemeliharaan yang cukup baik. Di samping itu yang penting juga sumber airnya nih, karena kan PLTA ya, kita juga memperbaiki lingkungan ini sehingga waduk kita juga terjaga terus, sehingga sumber airnya tetap aman, jadi seperti itu. Jadi PLTS mungkin yang 145 MW kita sudah mulai konstruksi gitu ya. Itu tidak akan mengganggu waduk, tapi justru saling menunjang gitu, saling menunjang. Dan lagi pula ini kan waduk yang digunakan baru sekitar 5% ya. 5% dari waduk yang kita hasilkan untuk PLTA sebenarnya. Nah, itu. Ya memang itu yang selalu dijaga lingkungan dan mengkoordinasi dengan seluruh stakeholder ya. Saya pikir apalagi Pemda Jawa Barat pun ikut mensupport juga seperti itu. Jadi bukan hanya kita, walaupun kita yang mengoperasikan PLTA, tapi seluruh itu kayaknya ikut terlibat membantu menjaga bagaimana lingkungan-lingkungannya sekitar Citarum ya, sekitar Citarum, sehingga waduk kita ini benar-benar terjaga dengan baik. Gitu. Karena bagaimanapun kalau kondisi sungai-sungai tidak dijaga dengan baik, dan kemungkinan nanti akan pendangkalan seperti itu. Nah, sehingga sumber air tidak dijaga dengan baik. Ya, kami pasti berharap terjadi pengembangan ya. Sudah di Cirata sendiri kita juga lagi merencanakan kira-kira metode yang tepat apa ya untuk pengembangan di PLTA kita sendiri. Tapi di samping itu mungkin ada di daerah di daerah Citarum memang sudah banyak sekali Cisokan ya, ada mungkin Arjamala itu sudah dibangun juga gitu. Dan kemungkinan ada peluang-peluang lain karena memang sistemnya kan kaskade ya. Jadi kita bisa dari atas sampai ke bawah bisa digunakan untuk membangun PLTA gitu loh. Ya, tinggal mencari investasi ya kan ya, dan untuk pengamanan untuk keberadaan dari
Citarum sendiri seperti itu. Di samping tadi PLTA-nya sendiri, PLTS-nya juga pasti banyak peluangnya gitu lah, banyak peluang. Seperti mungkin tinggal kebijakan pemerintah aja, kan sekarang baru diizinkan baru 5%. Suatu saat nanti bisa juga berkembang ya, bisa diizinkan sekitar 20%, kita nggak tahu, itu kan pertimbangan pemerintah nanti seperti itu.